Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu cara berpikirnya, bahwa kebanyakan orang sekarang kenapa tidak banyak termotivasi untuk mengejar keutamaan ibadah demi akhirat yang abadi. Satu, karena kurang mengetahui keutamaan di balik ibadahnya. Dan yang kedua, ini yang penting saya tegaskan, karena sekarang kurang banyak orang mendapatkan informasi bahwa akan ada dampak dari kemuliaan akhirat itu kepada kemuliaan dunia. Jadi ketika Anda mengejar kemuliaan akhirat, itu dunia otomatis akan diikutkan. Saya ulang ya, kalau Anda mengejar dunia saja, itu dunia, akhirat belum tentu ikut. Tapi ketika Anda berbalik mengejar akhirat, itu dunia otomatis akan diikutkan di dalamnya. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mengejar akhirat misalnya, dan Anda kemudian kejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Cuma kalau Anda kejar akhirat, demi Allah saya katakan, yakinkan pada diri Anda, otomatis dunia akan diikutkan. Apa Anda kira dengan menjadi penghafal Quran akan kehilangan dunia? Tidak. Silahkan cek di mana penghafal Quran yang menghafal Qurannya benar menjadi sengsara. Tidak ada. Rizkinya dijamin, kehidupannya nyaman, hatinya tenang, hidupnya mulia, terangkat derajatnya. Bahkan yang paling hebat, anaknya yang hafal, bapak ibunya dapat bagiannya. Kok bisa anak yang hafal Quran, yang ikut haji bapak ibunya, yang ikut haji pembimbingnya, yang ikut haji bibinya, yang ikut haji saudaranya? Itu luar biasa. Karena itu kita akan keluarkan dulu apa keutamaan dibalik menuntut ilmu ini, dibalik pengetahuan dan ulama ini, sehingga nanti antum bisa petakan minimal 2-3 hal dalam kehidupan. Satu, bismillah. Kalau kita sudah mengerti tentang keutamaan dibalik pengetahuan, maka hal pertama yang mungkin kita bisa lakukan adalah mengagendakan kegiatan ini dalam sepekan kita beraktivitas. Masa iya dalam sepekan antum beraktivitas tidak ada satupun waktu untuk mengikuti ta'lim? Satu, kita bisa menempatkan ini untuk menyusun agenda dalam rangka menuntut ilmu. Nanti saya tunjukkan kepada Anda melalui kitab ini, dan disebutkan lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Anda bisa merencanakan dalam sepekan, nih lihat oleh Anda, Senin sampai dengan Ahad ada kegiatan majlis ta'lim di mana saja. Di Al-Azhar saya sudah banyak nih, ustadz ini, materinya ini. Ketika Anda baru menetapkan itu saja sebagai kegiatan Anda, berapa pahala yang sudah dituliskan untuk Anda? Itu nanti ada. Yang kedua, apa jaminan dunia yang diikutkan kepada Anda? Itu pun akan ikut. Dua, dengan mempelajari bab ini, antum teman-teman sekalian sekaligus bisa merencanakan masa depan bagi keturunan atau diri antum pribadi untuk mengejar keutamaan menjadi seorang alim ulama. Kita akan lihat bagaimana keutamaan seorang alim, jamaknya ulama. Jadi kalau seorang ulama agak kurang tepat dalam bahasa Arab sebetulnya. Ya, ulama itu banyak, jamak dari kata alim. Ya, kali kalau Anda merencanakan misalnya anak saya mesti ada satu di antara mereka menjadi bagian dari ulama, atau saya dalam berapa tahun ke depan mesti jadi ulama. Ketika Anda punya konsep demikian dan ada satu di antara keluarga Anda menjadi ulama, maka apa yang Anda akan dapatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat? Dua, menghadirkan cita-cita sebagai ahli ilmu atau ulama. Anda punya anak 3, Anda rajin ikut ta'lim misalnya. Yang satu Anda siapkan jadi misalnya dokter, yang kedua Anda siapkan jadi arsitek, yang ketiga begitu Anda mengetahui kemudian isi keterangan di kitab ini, baru Anda kemudian ada penyesalan. Kenapa yang pertama tidak saya siapkan jadi ulama? Karena ketika Anda siapkan pada track yang pertama ini, satu jadi ulama, maka yang lainnya akan mengikuti. Ilmu-ilmu lain akan mudah kemudian untuk diserap. Betapa banyak kemudian orang-orang di masa lalu menyiapkan anaknya dengan pendidikan kadar ulama dari sejak dininya, tiba-tiba ketika belajar aspek ilmu yang lain begitu dimudahkan oleh Allah. Kedokteran langsung dikuasai, astronomi dikuasai, kemudian ilmu falak dikuasai, matematika dikuasai. Pernah dengar kitab ini? Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu kitab pengantar tentang fikih. Isinya keterangan-keterangan pendapat-pendapat ulama, kemudian diberikan perbandingannya. Itu teman-teman dikarang oleh seorang dokter namanya Ibnu Rusdi. Itu dokter ini sebelum jadi dokter mendapatkan pendidikan keulamaan, menghafal Qur'annya,
baca kitabnya, bagaimana sholatnya. Itu dokter itu luar biasa, dokter spesialis bedah. Seorang dokter, Anda bayangkan. Jadi begitu kemudian mendapatkan kedekatan dengan Allah, dididik oleh kedua orang tuanya, diarahkan pada jalur keulamaan, maka belajar ilmu yang lain itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah ada penelitian, bahkan yang teliti itu satu tim khusus. Ya, ada yang mengatakan di University of California, ada yang mengatakan di beberapa tempat yang lain. Mereka meneliti khusus kenapa orang-orang dulu mudah mendapatkan pengetahuan yang lain setelah mereka belajar Al-Quran. Ternyata ketika dipetakan, orang yang menghafal Quran saja dengan benar, baru satu Al-Quran, itu kecerdasannya akan bertambah meningkat 3 kali lipat dari orang biasa.